Salam fisioterapi. Terima kasih sudah mampir ke channel kami dan terima kasih juga sudah menyaksikan video kami. Pada video kali ini kami akan membahas seputar permasalahan yang masih berada di bagian pinggul ataupun pangkal paha. Pemeriksaan kali ini ditujukan kepada biasanya anak-anak ya Bang. Pada anak-anak usia dengan rentan 3 sampai 12 tahun. Nama kasusnya ini ialah Legg-Perthes Calf Disease. Legg-Perthes Calf Disease ini merupakan suatu keadaan ataupun suatu gangguan yang terdapat di bagian pangkal paha kita yang dapat menyebabkan nyeri. Nyeri ini diakibatkan karena kurangnya darah ke bagian pangkal paha kita. Jadi di bagian pangkal paha kita itu tulangnya seperti ini, kurang lebih antara tulang paha dan tulang panggul. Aliran darah ke bagian persendian ini itu berkurang, ataupun mungkin bisa juga sampai menyebabkan nekrosis ataupun juga kematian jaringan di bagian pangkal paha kita, sehingga itu dapat menyebabkan nyeri. Dan ini biasanya puncak-puncaknya ini pada usia 4 sampai 8 tahun. Untuk mendiagnosanya ataupun memeriksanya menurut fisioterapi, kita ada satu pemeriksaan yaitu Faber test ataupun Patrick test. Jadi Patrick test ini biasanya dilakukan untuk kalau untuk yang dewasa bisa diperiksakan untuk memeriksa ada tidaknya gangguan pada bagian ligamen sakroiliak, jadi di dekat bagian tulang ekor. Tetapi pada anak-anak ini boleh dicontohkan. Langsung saja kita langsung ke pemeriksaannya. Legg-Calf-Perthes Disease yang pertama, kita lakukan pemeriksaan Faber test ya. Biasanya pemeriksaannya ini selain dari pemeriksaan Faber test, boleh juga dilakukan melalui pemeriksaan foto, contohnya ya MRI ataupun foto ronsen. Untuk nampak tulangnya itu bisa dilakukan juga. Kalau dari fisioterapi sendiri untuk memeriksa ini pada kasus anak-anak dengan melakukan Faber test, caranya itu bagian mata kaki luar di sisi yang kita curigai atau di sisi yang sakit, kita timpah atau kita silangkan untuk menyentuh pada bagian patella ataupun bagian tempurung lutut di kaki seberangnya. Jadi ini kaki yang sakit kita buat seperti ini ya, pada bagian lutut sebelah kiri. Satu tangan di bagian sini memegang ataupun memfiksasi bagian tulang panggul, dan juga tangan kita yang satunya menyentuhkan seperti ini. Pada orang-orang dengan gangguan Legg-Perthes Disease ini yang biasa kita curigai pada anak-anak, normalnya kaki anak-anak itu bisa menyentuh lantai ataupun matras tempat kita pemeriksaan seperti ini, bisa menyentuh. Tetapi dengan gangguan bagian panggul seperti contohnya Legg-Calf-Perthes Disease ini tidak dapat memeriksa. Dan juga apabila dilakukan seperti ini, dia akan merasakan yang sangat nyeri pada bagian kunci ataupun pangkal pahanya. Jika dilihat dari tampak satunya seperti ini, dia harus menyentuh seperti ini. Tetapi pada orang dengan memiliki gangguan akan gantung. Untuk latihan-latihannya sendiri yang boleh dilakukan apabila sudah diketahui memiliki gangguan seperti ini, latihan yang paling aman ataupun paling simpel yang pertama untuk anak-anak boleh dilakukan dengan bridging. Jadi bridging ini lututnya dua-dua dirapatkan ya, dilipat, kemudian pinggulnya diangkat ke atas. Satu, boleh dilakukan seperti ini. Dua, ini boleh dilakukan 15 sampai 20 kali. Kemudian dengan bantuan orang tua, jadi orang tuanya boleh nanti memegang lutut anak-anaknya untuk membuka paha seperti ini. Yuk, buka yuk. Ini boleh dilakukan. Buka lagi. Buka lagi. Ini boleh dilakukan 10 sampai 15 kali. Kemudian balas untuk tarik ke dalam. Iya. Untuk anak-anak kan kadang-kadang biasanya paling susah diajak latihan ataupun juga diajak berkompromi. Jadi ini adalah latihan yang paling simpel, sederhana, paling mudah. Ini kurang lebih yang bisa dilakukan. Dan satu lagi, latihan mengangkat-angkat kaki. Angkat kaki kanan 10 kali. Oke. Kurang lebih seperti itu. Dan juga kaki kiri. Iya. Untuk mensiasatinya pada anak-anak kita boleh memberikan bola. Ya, kita contohkan di sini. Yuk tendang. Kurang lebih seperti itu. Biasanya kan anak-anak suka bermain, jadi kita terapkan saja seperti itu.
Oke, jadi itu adalah pemeriksaan dan juga latihan-latihan yang boleh kita lakukan ataupun kita terapkan pada orang-orang dengan anak-anak ya, yang kita curigai memiliki gangguan pada pangkal pahanya, memiliki nyeri pada bagian lipatan pahanya. Untuk saran-sarannya ada, Bang? Saran-sarannya untuk anak-anak ya, diberi latihan seperti yang tadi, untuk diberikan bola, disuruh tenang supaya melatih otot-otot tungkainya, pinggulnya untuk bergerak. Dan selanjutnya jika misalnya di usia 4 sampai 8 bulan ya, Pak, 8 tahun. 8 tahun itu jika nampak sekali terjadi masalah di pinggul atau di pangkal pahanya, coba disarankan ke dokter atau difoto, apapun bisa saja harus dioperasi gitu, karena itu sudah biasanya langsung nampak itu terjadi masalahnya itu di pinggulnya. Bisa dibantu dengan pakai alat bantu ortotik prostetik juga supaya memperlancar atau memudahkan untuk mengembalikan fungsional pinggangnya gitu. Oke, terima kasih atas sarannya. Jadi yang bisa kita tangkap dari yang dibilang teman saya ini, yang pertama, apabila sudah tahu memiliki gangguan seperti itu, lakukan latihan seperti tadi yang paling simpel. Kemudian yang kedua, apabila di umur 4-8 tahun, perubahan pada pangkal paha anak itu kelihatan sangat buruk sekali, itu sudah seharusnya langsung dibawa ke dokter. Jadi harus segera ditangani, apakah dokter nanti menyarankan harus operasi, kalau bisa operasi, atau mungkin menyarankan dengan menggunakan alat bantu kalau tidak bisa dioperasi. Dengan pertimbangan-pertimbangan dokter nanti mereka lebih berkompetensi, kurang lebih seperti itu. Untuk latihan-latihannya, tambahannya, anak-anak itu boleh juga dilakukan ataupun diberikan edukasi untuk latihan berenang ya. Jadi banyak sekali yang boleh dilakukan di kolam renang. Contohnya berjalan di kolam renang, kemungkinan nanti boleh juga menggerak-gerakkan kaki sambil bermain. Anak-anak kan paling senang tuh bermain air. Dan juga bisa diajak juga untuk bermain sepeda untuk anak-anak seperti itu. Untuk kasus-kasus seperti ini pada anak-anak, selain dari terganggunya aliran darah ke pangkal paha sehingga mengakibatkan adanya permasalahan, biasanya ini bisa disebabkan karena kebiasaan dari orang tua ataupun orang dewasa yang merawat anak-anak tersebut. Kebiasaan yang bagaimana? Biasanya kebiasaan kalau kita memegang ataupun juga mengangkat kaki anak-anak. Kadang kan kita suka tuh mengangkat tangan anak-anak kayak gini sampai ke atas, atau mungkin juga mengangkat kaki anak-anak seperti ini, kemudian badannya di bawah kita angkat seperti ini ya. Biasa itu kita angkat-angkat seperti ini. Jadi itu salah satu yang bisa menyebabkan juga untuk terganggunya bagian kaki dari anak-anak. Terlebih dari bagian kaki, ada juga terganggu ke bagian tangan jika kita terlalu sering mengangkat bagian tangan seperti ini. Itu adalah penyebab-penyebab sekunder selain dari penyebab primer yang pertama tadi, terganggunya aliran darah. Jadi demikianlah video ini kami sampaikan. Kiranya video ini bermanfaat. Jikalau teman-teman merasa bermanfaat, bagikan kepada teman-teman yang lain agar teman-teman lain yang membutuhkan dapat mengetahui ataupun hal-hal apa yang harus diambil tindakan untuk kedepannya nanti. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Salam fisioterapi.